Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Hakiki dengan nomor NIM 22415011. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah arsitektur dan jaringan komputer. Sistem bus dan sistem operasi. Sistem bus dan sistem operasi adalah dua komponen penting dalam komputer. Sistem bus berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan dan mentransfer data antar perangkat keras, sedangkan sistem operasi mengelola komunikasi dan penggunaan perangkat keras melalui sistem bus. Pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jaringan kabel dan sirkuit elektronik yang menghubungkan berbagai komponen dalam sistem komputer yang memungkinkan komunikasi dan transfer antar data komponen. Pentingnya sistem bus yaitu memungkinkan CPU, memori, peripheral, dan komponen lainnya untuk saling bertukar informasi, memungkinkan operasi komputer yang efisien dan terkoordinasi. Jenis-jenis sistem bus. Yang pertama itu internal bus, yang kedua external bus, yang ketiga input-output bus. Internal bus atau bus internal seperti bus sistem dan bus memori menghubungkan komponen internal CPU seperti arithmetic logic unit, register, dan cache. Yang kedua itu external bus. Bus eksternal menghubungkan CPU dengan komponen eksternal seperti memori, kartu grafis, dan penyimpanan disk. Yang ketiga input-output bus. Input-output bus menghubungkan CPU dengan peripheral seperti keyboard, mouse, dan printer. Arsitektur sistem bus. Yang pertama itu CPU. CPU berfungsi untuk berfungsi sebagai unit pemrosesan pusat atau yang biasa kita kenal dengan otak komputer. Yang kedua memori. Memori ini adalah tempat penyimpanan data dan instruksi. Contohnya RAM, ROM, dan lain-lain. Yang ketiga itu peripheral. Peripheral ini merupakan perangkat input dan output. Yang keempat bus, yaitu jaringan komunikasi antar komponen. Tipe-tipe sistem bus. Sistem bus itu terbagi menjadi dua, yaitu bus paralel dan bus serial. Bus paralel mentransmisikan data secara bersamaan melalui beberapa jalur, menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, tetapi memiliki kompleksitas dan biaya yang lebih tinggi. Sedangkan bus serial mentransmisikan data bit demi bit secara berurutan secara sederhana dan lebih hemat biaya, tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah. Apa saja peran sistem bus dalam sistem operasi? Yang pertama, sinkronisasi. Sistem bus memungkinkan sistem operasi untuk mengatur dan mengordinasikan akses ke sumber daya bersama, seperti memori dan peripheral. Yang kedua, komunikasi. Sistem bus memfasilitasi komunikasi antara berbagai komponen sistem, memungkinkan transfer data dan instruksi dengan efisien. Yang ketiga, keandalan. Sistem bus memastikan keandalan operasi sistem, mencegah konflik akses, dan memastikan integritas data. Kita lanjut ke sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara perangkat keras komputer dan pengguna, mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan bagi aplikasi. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi desktop, yaitu didesain untuk komputer pribadi dan workstation, menyediakan antarmuka pengguna yang ramah dan berbagai aplikasi. Yang kedua, sistem operasi server, yaitu didesain untuk server, menyediakan kemampuan untuk menangani permintaan dari banyaknya klien dan mengelola jaringan. Yang ketiga, sistem operasi mobile, didesain untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, menyediakan antarmuka yang responsif dan hemat energi. Yang keempat, sistem operasi embed, yaitu didesain untuk perangkat khusus seperti perangkat elektronik dan alat-alat rumah tangga, memiliki ukuran kecil dan fungsi spesifik.
Sistem operasi yang akan kita bahas, yang pertama sistem operasi Windows. Fitur utama, antarmuka pengguna yang familiar, dukungan perangkat keras yang luas dan beragam aplikasi. Target pengguna Windows ini yaitu pengguna rumahan, profesional, dan perusahaan dengan berbagai tingkat keahlian. Versi terpopuler Windows 10 dan Windows 11 adalah versi terbaru, menawarkan fitur modern dan keamanan yang ditingkatkan. Yang kedua, sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux ini bersifat open source. Kode sumber Linux tersedia untuk umum, memungkinkan modifikasi dan pengembangan oleh siapapun. Yang kedua, sistem operasi Linux ini stabil dan aman. Linux dikenal sebagai stabil dan keamanannya yang tinggi, menjadikannya pilihan populer untuk server. Yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Linux sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, memungkinkan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, sistem operasi Android. Keunggulan sistem operasi Android, yang pertama, pada aplikasi. Tentunya pilihan aplikasi yang luas dan beragam tersedia di Google Play Store. Yang kedua, kustomisasi. Pengguna dapat menyesuaikan tampilan dan fungsi OS sesuai preferensi. Yang ketiga, kode sumber Android itu terbuka, memungkinkan pengembangan dan modifikasi. Fungsi dan komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen memori, yaitu mengelola alokasi dan penggunaan ruang memori. Yang kedua, manajemen proses, yaitu mengelola eksekusi dan interaksi antar program. Yang ketiga, manajemen file, mengelola penyimpanan dan akses data. Yang keempat, manajemen perangkat, yaitu mengelola penggunaan perangkat keras. Dan yang kelima, antarmuka pengguna, yaitu memberikan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dengan mudah. Manajemen memori dalam sistem operasi. Yang pertama, alokasi, yaitu mengelola pembagian ruang memori antar berbagai program dan proses. Yang kedua, pegging, yaitu membagi memori ke dalam blok-blok berukuran tetap, memungkinkan alokasi yang lebih fleksibel. Yang ketiga, segmentasi, membagi program ke dalam bagian-bagian logis, meningkatkan keamanan dan manajemen memori. Yang keempat, memori virtual, menggunakan ruang hard disk sebagai ekstensi ruang memori, memungkinkan penggunaan lebih banyak memori. Manajemen proses dalam sistem operasi. Yang pertama, penjadwalan, yaitu mengelola eksekusi proses secara efisien. Yang kedua, sinkronisasi, yaitu mengelola interaksi dan komunikasi antar proses. Yang ketiga, komunikasi. Sistem operasi ini memfasilitasi pertukaran informasi antar proses. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.